Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Hari ini hari Jumat, kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat teriring salam kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan juga bermacam-macam. Ada nikmat yang sifatnya duniawi, ada nikmat yang sifatnya ukhrawi. Ada nikmat yang berhubungan dengan harta, ada nikmat yang berhubungan dengan keimanan. Dan salah satu nikmat yang berhubungan dengan keimanan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu-waktu yang istimewa. Dan waktu-waktu tersebut pun juga datangnya rutin kepada kita. Kenapa datangnya rutin? Karena Allah paham bahwa kita manusia adalah makhluk yang lemah, perlu motivasi, perlu didorong, perlu dipacu dengan waktu-waktu istimewa tersebut. Karena realitanya iman kita kadang naik dan seringnya turun iman tersebut dan melemah. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari waktu-waktu istimewa tersebut ada yang Allah berikan secara harian, ada yang Allah berikan secara pekanan, ada yang Allah berikan secara bulanan, dan ada yang Allah berikan secara tahunan. Dalam harian, waktu terbaik yang ada adalah di sepertiga malam. Ketika ada orang berdoa di sana, beristighfar di sana, Allah kabulkan doanya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Dalam waktu istimewa dalam satu pekan, Allah berikan di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari terbaik, tetapi di sebagian orang mereka mengkonotasikan Jumat dengan waktu-waktu yang seram, angker, apalagi ketika malam Jumat ada istilah kliwonnya, mereka takut dengan itu. Padahal malam Jumat dan hari Jumat adalah waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita secara bulanan Allah berikan di Ayyamul Bid. Itu 3 hari di tengah-tengah, 13, 14, dan 15. Dan waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita tahunan adalah 1 bulan Ramadan, 1 bulan dalam 1 tahun tersebut. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jika dalam kehidupan dunia kita mendengarkan ada bazar, pasar elektronik murah, di bazar tersebut gadget yang tadinya harganya belasan juta, tiba-tiba ini bazarnya resmi misalkan, maka berubah menjadi 500.000 rupiah dan disiapkan 1 juta unit gadget tersebut. Maka orang yang mendengarkan iklan tentang bazar info tersebut, maka dia akan berusaha untuk mempersiapkan diri. Dia siapkan duitnya 500.000 rupiah, nggak punya duit, mungkin dia pinjam sama temannya, nggak pinjam dari 1 orang, pinjam dari 5 orang, biasanya dia berusaha. Kemudian dia siapkan waktunya, mungkin bazar tersebut di weekday, dia cuti lain sebagainya, dan juga dia siapkan fisiknya. Jangan sampai uang dia ada, waktu dia lampirkan cutinya, akan tetapi ketika di hari hanya dia nggak bisa hadir karena ketika itu dia sakit. Maka itulah dalam urusan dunia.
Nah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala buka untuk kita bazar pahala 1 bulan dalam 1 tahun, yaitu bulan Ramadan, yang Allah lipat gandakan di sana kebaikan-kebaikan. Allah buka pintu surga, artinya Allah sebarkan kasih sayang di sana. Allah tutup pintu neraka, artinya apa? Allah perkecil kemurkaannya. Bahkan di setiap harinya ada orang-orang yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibelenggu setan, artinya setan ruang lingkupnya dalam menggoda manusia dipersempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga biasanya di bulan Ramadan orang yang tadinya jarang baca Al-Quran bisa baca Al-Quran. Orang yang tadinya dia jarang sholat malam, di Ramadan dia bisa sholat taraweh. Orang yang sebelumnya dia jarang sedekah, di Ramadan ada keinginan untuk memberi takjil kepada orang. Artinya apa? Sedang sangat baik-baiknya orang di bulan Ramadan. Maka apa yang kita persiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tersebut, seperti tadi kita mempersiapkan diri bertemu dengan bazar elektronik, maka mari siapkan diri kita pun juga untuk bertemu dengan bazar pahala yang Allah bukakan kepada kita. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu berharganya setiap detik yang ada dalam bulan Ramadan tersebut. Seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah bercerita kepada kita. Beliau mengatakan, beliau sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Tentu jaminan surga ini mungkin kita mengatakan, enak ya sahabat dijamin surga. 10 sahabat yang telah dijamin surga, enak ya mereka seperti itu. Padahal kita tidak paham bagaimana cara mereka mendapatkan surga tersebut. Mereka mengorbankan harta mereka, mengorbankan waktu mereka, mereka beramal, bahkan mereka rela untuk mengorbankan nyawanya untuk Islam dan demi Rasulullah SAW. Dan di sini sahabat Talha bin Ubaidillah yang Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat seorang yang syahid, dicap syahid, seharusnya orang syahid meninggal dunia, tetapi Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat seseorang yang syahid tetapi masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Karena pengorbanannya yang luar biasa. Di perang Uhud ketika Nabi SAW diserang habis-habisan, beliau melindungi Nabi SAW, 40 luka tusukan di badannya, jari jemarinya putus ketika itu dalam melindungi Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, faqad aujaba, wajib baginya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Talha bin Ubaidillah ini menceritakan, ada 2 orang laki-laki yang masuk Islam dari kabilah Bali di hadapan Nabi SAW menyatakan keislamannya. Setelah 2 laki-laki ini masuk Islam, mereka berpikir, kita masuk Islamnya telat, beda dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka sudah puluhan tahun masuk Islam. Maka akhirnya 2 laki-laki ini pun mencoba untuk mencari cara mengejar ketertinggalan amal dengan sahabat yang lain. Maka laki-laki yang pertama mengkhususkan diri dengan jihad fi sabilillah. Jihad adalah kalimat yang indah, amalan tertinggi dalam agama kita. Tetapi sekarang konotasinya menjadi negatif di sebagian orang karena praktisi-praktisinya yang salah, yang main bom-bom sembarangan. Tetapi sebetulnya jihad adalah amalan tertinggi dalam agama kita. Di zaman Nabi, jihad syar'i, jihad dengan ketentuan-ketentuan yang syar'i. Maka ketika itu, sahabat yang pertama ini memfokuskan diri dengan jihad dan cita-citanya mati dalam medan pertempuran tersebut. Yang mana seorang yang mati syahid, pahalanya diampunkan dosanya dalam tetesan darah yang pertama, kemudian diperlihatkan surganya di dalam kuburannya, kemudian dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya, dan dia bisa mendapatkan 72 bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kemuliaan-kemuliaan yang lain. Maka laki-laki yang pertama ini memfokuskan diri dengan jihad fi sabilillah, dan ternyata cita-citanya pun terpenuhi, dia pun mati dalam medan perang. Kemudian laki-laki yang kedua biasa saja beramal seperti yang lainnya, akan tetapi qadarullah umurnya lebih panjang 1 tahun daripada orang yang berjihad fi sabilillah. Maka setelah kejadian itu, panjang ceritanya, maka Talha bin Ubaidillah melihat dalam mimpi, dan mimpi tidak bisa dijadikan dalil dalam agama kita kecuali setelah di-ACC dan disahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Talha melihat dalam mimpi tersebut, melihat 2 laki-laki tersebut sedang menunggu di depan gerbang yang diyakini bahwa itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiba-tiba keluarlah seorang penjaga, maka mempersilakan masuk 2 laki-laki tersebut secara bergantian. Dan Talha mengira bahwa orang yang akan dipertamakan, di VIP-kan, diprioritaskan adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Akan tetapi ternyata orang yang di VIP-kan ketika itu adalah temannya si B yang mati meninggal 1 tahun setelah orang yang berjihad fi sabilillah.
Maka orang tersebut pun masuk, kemudian malaikat pun keluar kembali, kemudian mendampingi orang yang jihad fi sabilillah, dijadikan orang yang kedua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Thalha mendekati gerbang tersebut, maka dicegat, maka dikatakan engkau belum saatnya, kembalilah. Maka Thalha pun terbangun dari mimpi tersebut, kemudian menceritakan kepada para sahabat. Sahabat pun juga heran dengan kisah tersebut. Ketika cerita tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun, kenapa kalian heran dengan kisah tersebut? Iya ya Rasulullah, kan seharusnya dalam benak kami, ilmu kami, orang yang berjihad, orang yang paling tinggi derajatnya. Lah kok bisa dia di nomor 2 kan? Maka Nabi SAW mengatakan, alaysa qad makatha ba'dahu sanatan, bukankah temannya yang satu umurnya lebih panjang 1 tahun daripada orang yang berjihad fi sabilillah? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah dia bertemu bulan Ramadan di tahun tersebut? Bukankah dia berpuasa di sana? Bukankah dia sholat di sana? Bukankah dia beramal banyak di sana? Maka apa yang membuat kalian heran dengan itu? Maka kata Nabi SAW, perbedaannya bahkan seperti perbedaan antara bumi dengan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itulah orang-orang yang bisa memaksimalkan Ramadannya dengan baik. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi kita manusia, karena seringnya bertemu kita dengan Ramadan, kadang perasaan bahagianya itu luntur, Pak. Sama seperti orang ketika melihat Ka'bah pertama kalinya, histeris dia, menangis dia, khusyuk dia dalam beribadah, dalam umrohnya yang pertama, dalam hajinya yang pertama. Akan tetapi setelah dia sering bertemu dengan Ka'bah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, maka sensitivitasnya kadang berkurang, perasaannya berkurang. Begitu juga dengan kita. Berapa jumlah Ramadan yang kita lalui dalam umur kita, dalam hidup kita, sejumlah umur kita lah itu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kadang ada orang melewati Ramadan begitu saja, hanya sebatas ritual ibadah tahunan yang Allah buka untuk kita. Akan tetapi pahamilah ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah, begitu berharganya setiap detik yang ada dalam bulan Ramadan. Dan orang yang paling menghargai atau mungkin orang yang menyesal kenapa tidak memaksimalkan waktu ataupun tidak memaksimalkan Ramadan yang mereka pernah punya adalah orang-orang yang telah mendahului kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa'a ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kematian kepada mereka, apa yang mereka katakan kepada Allah? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, kalla, saya akan beramal saleh dari apa-apa yang saya tinggalkan ketika saya masih hidup di dunia. Maka itulah penyesalan orang-orang yang telah meninggalkan kita. Maka jangan sampai kita pun merasakan penyesalan tersebut. Maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita belum tentu, belum paham. Kita nggak tahu umur kita seperti apa. Apakah kita bisa bertemu dengan bazar pahala yang akan Allah buka di tahun selanjutnya. Karena seseorang tidak mengetahui kapan tamu terakhir menjemputnya. Maka maksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pertama, laksanakan yang wajib-wajib. Jangan sampai yang wajib-wajib ditinggalkan. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya hanya melaksanakan salat fardunya saja, puasa Ramadan, kemudian juga menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apakah jika seandainya saya memfokuskan diri dengan hal yang wajib, maka bagi saya surga? Maka Nabi mengatakan, na'am, iya, bagi engkau adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga hal-hal yang wajib yang kita miliki. Bekerja adalah kewajiban. Kita berada dengan ketentuan dan syarat. Al-mu'minu ala syurutihim. Mukmin itu berada dengan syaratnya, kondisi yang dia tanda tangani ketika dia sebelum bekerja. Maka jangan sampai disebabkan karena puasa dan dia pun bekerja dia mengatakan capek karena puasa. Tidak seperti itu. Bahkan para ulama mengatakan
Ketika ada sunnah i'tikaf di 10 malam terakhir, akan tetapi ternyata berbentrokan dengan kerja, maka pahamilah bekerja hukumnya wajib, sedangkan i'tikaf hukumnya sunnah. Orang harus paham mana bisa membedakan tersebut. Akan tetapi ketika dia bisa melakukan kedua-duanya itu lebih baik. Dia cuti misalnya di sana, tidak ada masalah di sana, maka dipersilakan. Akan tetapi jangan sampai karena puasa kita pun melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Maka selanjutnya setelah kita memfokuskan diri dengan kewajiban-kewajiban kita, jangan merasa cukup. Mungkin tadi disampaikan cukup dengan itu, akan tetapi siapa yang maksimal dalam beribadah kepada Allah, tidak sedikit kita berjalan mata bermaksiat kepada Allah, tidak ingin bermaksiat dengan mulut tiba-tiba tergelincir dalam dosa. Setiap kita punya kesempatan seperti itu, dan hal-hal yang bisa menutup kewajiban tersebut ataupun dosa-dosa tersebut adalah amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Maka gabungkan antara itu semua. Silakan laksanakan yang wajib-wajibnya, kemudian laksanakan amalan-amalan sunnah yang khusus di bulan Ramadan, kemudian menjaga hubungan kita dengan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan keistiqomahan supaya kita bisa melewati Ramadan dengan baik, membawa predikat takwa, tidak seperti orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, celaka seseorang. Siapa yang celaka tersebut ya Rasulullah? Orang yang bertemu Ramadan, keluar dari Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia lakukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, akan tetapi dia tetap melakukan keharaman-keharaman. Nabi mengatakan rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa yang dia hanya dapatkan hanya lapar dan dahaga, tetapi pahalanya dia tidak dapatkan. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma bi'izzatika a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an li tahkimi syari'atik walil amali bi kitabik walil tizami bi sunnati nabiyyik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.